Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberitahu gimana sih alurnya membuat tampak dan potongan. Dengan contoh yang gambar sudah ada, dan ini memakai file yang sama dengan file denah sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada denah rencana yang sudah ada denah atap, potongan dan lain-lain. Ini langsung kita copy aja. Lalu kita pindahkan di sini. Nah, lalu saudara tinggal di sini kan kita mau potong potongan A. Berarti kan yang terpakai hanya bagian sini saja. Jadi kan yang terpakai hanya bagian yang di garis ini saja. Yang saya blok, saya ini tidak terpakai ya. Nah, jadi yang terpakai kan hanya bagian ini saja. Jadi yang tampak di sini adalah kuda-kuda ini. Kalau kita kan ini kita lihat dari atas ya. Kalau ini kita hadapkan, kita tampak depan, kita lihatnya ini adalah kuda-kuda seperti ini, lurus seperti ini sampai sini. Nah, ditambah lagi dengan kuda-kuda untuk area dapur atau tambahan. Jadi ini atap Jawa dan ini atap kuda-kudanya terlihat. Ini hanya bagian tampak sampingnya saja. Jadi seperti itu. Nah, nanti barulah kita urutin dulu garis-garisnya, potong-potongannya mana-mana saja. Dari sini yang paling gampang, cara paling gampang kita harus cari asnya. Bukan as, dari tampak potongannya ini. Jadi perbedaannya seperti ini. Jika kita di denah itu kita pakai sudut 45 derajat, sementara kalau di potongan kita pakai sudut 35 atau 30. Kalau misalkan kita di sekolah atau lagi di kuliah, misalnya kita ada praktek gambar, pasti yang dipakai sudut 30, karena penggaris segitiga itu kalau nggak salah 30, tapi sebenarnya rata-rata itu 35 yang terjadi sebenarnya antara 35 begitu. Jadi kita ambil acuan dari sini ke tengah, ketemu sudutnya atap. Nah, berhubung di sini udah ada gambar potongan, jadi di sini kita bisa copy dan kita arahkan ke arah tengah tadi. Kita taruh sini, lalu kita turunkan, Nah, ini berarti ada kekurangan kan. Di sini kita bisa lihat kekurangannya gimana. Nah, di sini kita bisa rubah. Jadi kita majukan, sementara kita extend dulu. Nah, berarti pertemuannya di sini. Jadi kita blok
perbedaan blok kanan dan blok kiri seperti itu. Jadi kalau blok dari kanan ke kiri yang warna hijau begini ngeblok semuanya, tapi kalau blok dari kiri ke kanan ini yang diblok hanya beberapa item yang tidak tergabung dalam ini, hanya yang kesorot hanya item yang terkena kotakan biru ini saja. Nah seperti itu, kita pindah. Jadi seperti itu, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Nah sudah jadi seperti ini. Nah untuk dindingnya kita ambil sudut di sini, dan begitu seterusnya. Jadi seperti itu, kita tinggal copy aja, kita kasih sudutnya di mana. Nah jadi seperti itu. Nah kenapa di sini jika di konten saya sebelumnya ada perbedaan ini arsir, kenapa di sini ada perbedaan arsir? Karena di sini ada perbedaan teras RAM. Ini adalah sebenarnya teras RAM. Kalau untuk di kamar mandi kan biasanya ada rata-rata dinding kamar mandi itu ada keramiknya kan, pakai dinding keramik. Nah itu kurang lebih 1,5 meter ketinggiannya. Nah kalau untuk yang biasa untuk dinding biasa itu biasanya 30 cm seperti itu. Nah ini tuh tadi udah kita tarik garisnya, dan ini sudut atapnya, dan ini juga sudah. Lalu potongan ini nanti kita sesuaikan lagi jika tidak ketemu. Nah berarti kan tidak ketemu, berarti kita sesuaikan. Nah seperti itu. Sebenarnya ini ukuran di splang adalah 20. Jadi kalau misalkan kita mau perbaiki ukurannya, kita perbaiki 20. Nah kita nggak perlu ngetrim lagi heads-nya, karena itu akan memakan waktu lama, karena ngetrim heads itu juga berat. Jadi kalau di sini ada blok seperti ini, ada kotak dan ada persegi panjang, kita ambil yang persegi panjang, kita tarik ke bawah. Nah lalu di sini kita sesuaikan. Nah di situ ini tadi kita hapus. Nah jadi seperti ini, inilah jadi itu. Untuk pintu berlaku juga seperti cara yang ini, kita tarik. Nah di sini untuk gambar detailnya, untuk gambar detail atap adalah kita bisa pakai ukuran (76) dengan jarak lalu ada lagi di sini untuk perkuatannya. Jadi kalau ada nominal seperti ini, lekas-lekas diperbaiki. Nah ini adalah potongan pot. Nah ini adalah balokannya, dan ini penjaringannya. Kita natanya seperti ini, bukan natanya sih, masangnya seperti ini. Jadi saling beradu dengan diawali
garis tengah, lalu kita bikin sudut ya sepantasnya saja. Yang penting ini mewakili untuk perkuatan dalam menyangga atapnya tadi, gentengnya tadi itu. Nah, jika sudah, ini adalah potongan A. Biasanya sih kalau untuk sekedar menampilkan di gambar tender misalkan, untuk menampilkan sebuah desain tuh biasanya denah dan tapak. Jika memang mau ditambahkan potongannya, ya sesuai permintaan saja, satu potongan pun nggak masalah, karena kan hanya untuk sebatas lampiran saja. Dengan keterangan seperti ini adalah hubungan, rank, genteng, displang, penjaringan, zingalum, dan kita atap pakai zingalum. Kalau salah warna putih. Nah kalau ini pakai atap pakai genteng dinding, pakai genteng tanah. Nah ini pasangan bata, ini plafon, ini adalah rangka dari plafon itu sendiri. Lalu ini ada transram, slope dengan ukuran sekian, 1920 foto kali, unstamping atau foto kosong, dan lalu pasir urut. Nah, lalu untuk tampaknya adalah seperti ini. Tampaknya yang tadi ini potongan A adalah seperti ini tampaknya. Kalau kita lihat di sini, denah, atau kita lihat di denah, kan terlihat ini dan ini. Makanya jadinya seperti ini. Ada dua gunungan atau dua kuda-kuda depan dan belakang. Lalu di belakangnya ada atap lagi yang untuk menutupi tadi bagian dapur seperti itu. Nah, cara membuat tampaknya pun sama saja seperti hal yang lainnya. Kita copy dulu. Nah, di sini adalah tampak depan. Jadi kita posisikan di sini tampak depan. Nah, ini adalah tampak depan. Jadi tinggal kita tarik saja. Jika ini terlalu lebar atau terlalu ini, bisa kita kecil sesuai sama tarikan tadi. Jadi kalau namanya kejutan kayak gini, kita bloknya dari sini aja, dari kiri ke kanan, jangan kanan ke kiri gitu. Nah untuk ini tinggal kita tarik saja. Nah lalu kita trim dengan shortcut TR. Jadi kalau bisa sih menghafalkan shortcutnya itu aja ya, karena itu akan sangat membantu sekali dalam kecepatan menggambar kita.
Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk ini tampak kanan dia adalah ini. Jadi ini kita blok. Kita sesuaikan saja kan karena ini udah jadi tampak, jadi terserah kita mau ngaturnya seperti apa. Jadi kalau untuk di potongan ya seperti ini kita sesuaikan. Nah, seperti itulah. Nah, berawal dari dapur, karena dapur ini berdempetan dengan tembok tetangga, jadi kita buatnya full gini aja. Atau kita kalau mau bikin not ini adalah konkret, kita bisa masuk ke head, kita blok, lalu klik kanan, kita blok, lalu klik kanan, kita cari konkret. Nah, ini dengan skala sekian apakah sudah benar? Kita preview. Oh, terlalu rapat, berarti 50. Kita cari aja skalanya yang mendekati mana. Nah, kalau lebih kan ada di angka 75 kalau. Nah, ini. Lalu oke. Ini adalah dinding tetangga dan ini bangunan kita. Seperti itu. Begitu juga dengan tampak belakang. Tampak belakang ini kuda-kudanya di sebelah kanan kan, tapi ini ada sebenarnya di sebelah kiri. Maka kita rotate saja. Kita mirror. Sorry ya, tadi di rotate tapi di mirror. Lalu kita gerak, kita sesuaikan. Sama seperti kayak tampak depan tadi, kita sesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah tampak depan, samping kanan dan belakang. Jadi seperti itu cara atau alur pembuatan denah alur pembuatan potongan dan tampak. Jadi langkah awalnya ya kita tarik-tarik garis seperti itu dulu untuk memudahkan. Kalau untuk bentuknya atau seperti apa,
lalu pintu dan jendela seperti apa, itu terserah apa, tergantung dari imajinasi kita sendiri, kreasi kita sendiri. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya.